Halo, selamat pagi Fafwad dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Analisis Keterkaitan Fluktuasi Harga Minyak Dunia dengan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Maraknya berita tentang kenaikan harga minyak dunia menjadi salah satu alasan saya dalam memilih topik ini. Dikutip dari berita IDX Channel, Direktur Research Center of Reform on Economics atau KOR, Peter Abdullah memprediksi bahwa kenaikan harga minyak mentah dunia akan berdampak terhadap perekonomian di Indonesia. Di satu sisi akan meningkatkan penerimaan karena Indonesia masih memproduksi minyak, tetapi di sisi lain meningkatkan beban subsidi pemerintah karena Indonesia adalah net importer minyak. Hal ini terjadi karena produksi lebih sedikit daripada kebutuhan. Perekonomian Indonesia tidak terlepas dari perekonomian global. Terbukanya perekonomian yang mengindikasikan adanya perdagangan antar negara yang ditunjukkan dengan kegiatan ekspor dan impor. Minyak merupakan salah satu energi sumber strategis untuk menjamin perkembangan industri modern dan ekonomi. Harga minyak yang terus meningkat memberikan dampak terhadap perekonomian secara mikro maupun makro di suatu negara. Secara mikro, dengan meningkatkan ongkos produksi dalam kegiatan ekonomi, berimbas pada naiknya harga jual produk. Peningkatan harga jual ini menurunkan tingkat permintaan. Daya beli masyarakat yang terus menurun ini berdampak terhadap produk domestik dan pertumbuhan ekonomi yang berjalan sangat lambat, sebab konsumsi masyarakat merupakan salah satu penyusun produk domestik. Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbuka kecil. Segala guncangan yang terjadi dalam perekonomian dunia akan memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang saya ambil untuk penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara fluktuasi harga minyak dunia dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan harga minyak dunia terhadap perekonomian di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi operasional variabel. Nah, yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam suatu kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Atau dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih merujuk pada perubahan kuantitatif dan biasanya diukur menggunakan produk domestik bruto atau PDB. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung terhadap kenaikan produksi barang dan jasanya. Nah, berikut ini adalah gambar grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Dapat kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Dan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2020, yakni 2,97% selama 10 tahun terakhir. Diperkirakan hal ini terjadi pada awal COVID-19 masuk ke Indonesia yang menyebabkan terganggunya beberapa aspek ekonomi di Indonesia. Nah, selanjutnya harga minyak dunia. Harga minyak dunia adalah harga yang terbentuk karena permintaan dan penawaran dari komoditas minyak dunia. Minyak mentah dunia diukur dari harga spot pasar minyak dunia, dan pada umumnya yang digunakan menjadi standarnya adalah West Texas Intermediate atau WTI dan Brent. Minyak mentah yang diperdagangkan di WTI merupakan minyak dengan kualitas yang tinggi. Fluktuasi harga minyak dunia pada umumnya mengikuti aksioma yang berlaku umum dalam ekonomi pasar, di mana tingkat harga yang berlaku sangat ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran sebagai faktor dasarnya. Faktor-faktor pendukungnya berkaitan dengan masalah infrastruktur, geopolitik, dan juga spekulasi. Nah, di sini dapat kita lihat grafik rata-rata fluktuasi harga minyak dunia dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Di sini dapat kita lihat bahwa tahun 2016 memiliki harga paling rendah. Rata-rata harga minyak mentah WTI pada tahun 2020 turun ke angka 52,77 US dollar per barrel. Hal tersebut turun 8,11% dibandingkan rata-rata penutupan harga tahun sebelumnya yang mencapai 57,05 per barrel. Berikut adalah kerangka teori dari penelitian ini. Apabila penawaran harga minyak lebih besar daripada permintaannya, maka harga minyak akan menurun. Indonesia sebagai salah satu pengimpor minyak bumi akan dapat memperoleh lebih banyak minyak dengan pengeluaran yang terbilang sedikit. Tentunya, pendapatan minyak yang tinggi ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yakni produk domestik bruto, dan begitu juga sebaliknya.
Untuk metode penelitian. Nah, jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Nah, untuk metode pengumpulan data, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk deret waktu dimulai dari tahun 2010 sampai tahun 2020, yang kemudian diolah dengan menggunakan metode regresi linear sederhana dengan bantuan perangkat lunak Jupyter Notebook. Data tersebut bersumber dari website BPS Indonesia dan juga investing.com. Nah, model dan metode analisis. Model analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis yang disusun dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model persamaan analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara suatu variabel independen dengan satu variabel dependen. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti dengan perubahan variabel Y secara tetap. Data yang digunakan biasanya data berskala interval atau rasio. Nah, untuk persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX. Nah, di mana Y adalah variabel dependen, dalam hal ini pertumbuhan ekonomi, dan X adalah variabel independen, di sini harga minyak dunia, dan A adalah konstanta apabila nilai Y apabila X sama dengan 0, dan B koefisien regresi, di mana ini adalah pengaruh positif atau negatif. Selanjutnya, langkah-langkah yang saya lakukan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, memasukkan data ke dalam software yang digunakan, melakukan data cleaning, memodelkan data, dan kemudian menarik kesimpulan. Oke, selanjutnya saya akan masuk dalam hasil dan pembahasan dalam penelitian ini. Nah, gambar kiri ini menunjukkan 10 baris pertama dari data yang digunakan. Data yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah data sekunder fluktuasi harga minyak dunia dan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 yang bersumber dari bps.go.id dan juga investing.com. Data fluktuasi harga minyak ini sebelumnya telah diolah menjadi data triwulan agar dapat mengikuti data pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang triwulan juga. Nah, adapun gambaran tentang deskripsi dari data ini dapat kita lihat pada gambar kanan di sini. Tertera beberapa statistik deskriptif data. Dapat kita lihat bahwa maksimum PDB harga konstan di Indonesia adalah 4.067.365 miliar rupiah. Harga minimum sebesar 1.603.772 miliar rupiah dan memiliki rentang data dengan nilai rata-rata 2.887.607 miliar rupiah. Sedangkan pada harga minyak dunia maksimumnya ada pada 105,003 dolar dan harga minimumnya sekitar 31,200 dolar dan juga memiliki rentang nilai data dengan rata-rata 69,613925 dolar. Selanjutnya, visualisasi dari harga minyak dunia dapat kita lihat seperti pada gambar ini. Dari data visualisasi ini dapat kita lihat bahwa min dan median dari data harga minyak dunia berada di sekitar 65 sampai dengan 80. Nah, distribusi data ini berdistribusi skew to the right, di mana menceng ke kanan, sehingga distribusi data ini adalah positif, memiliki standar dan juga memiliki standar deviasi yang tinggi. Nah, dari box plot ini dapat kita lihat bahwa tidak terdapat outlier pada variabel ini. Kemudian pada visualisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat kita lihat pada gambar bahwa min dan median data harga minyak dunia berada di sekitar 2,89. Distribusi data ini berdistribusi normal, namun dan juga tidak terdapat outliers pada variabel ini. Nah, dari scatter plot ini dapat kita lihat bahwa secara kasat mata bahwa kedua variabel ini memiliki korelasi negatif yang kecil, di mana dapat bahwa variabel harga minyak dunia memiliki korelasi dengan PDB harga konstan Indonesia. Hal ini berarti jika nilai harga minyak dunia naik, maka PDB Indonesia akan turun, tetapi tidak secara signifikan. Selanjutnya akan masuk ke dalam analisis regresi yang sudah dilakukan. Dari proses analisis regresi yang dilakukan, di mana Y sama dengan A plus
BX, maka kita peroleh menjadi Y sama dengan 4.349.567,68 di minus 21.736,198X. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa harga minyak dunia memiliki keterkaitan dengan variabel Y, yakni PDB harga konstan di Indonesia. Keterkaitan tersebut bernilai minus, yang dimana semakin naik harga minyak, maka akan semakin turun PDB harga konstan di Indonesia, walaupun bukan secara signifikan. Dari model ini dapat kita katakan bahwa konstanta adalah senilai 4.349.567,68 yang menunjukkan bahwa jika harga minyak dunia konstan, maka rata-rata variabel Y, yakni PDB harga konstan, adalah sekitar 4.349.567,68. Nah, pada koefisien regresi B sekitar minus 21.736,198 yang menunjukkan bahwa jika harga minyak dunia meningkat sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan variabel Y, yakni PDB harga konstan sebesar 2.021.736,198, dan begitu juga sebaliknya bahwa jika harga minyak dunia menurun sebesar 1 satuan, maka akan menaikkan variabel Y atau PDB harga konstan sebesar 21.736,198. Nah, selanjutnya dapat kita lihat pada nilai R-square dari data ini. Berdasarkan hasil regresi bahwa R-square adalah 0,528. Ini menunjukkan bahwa adanya hubungan variabel X dan Y sebesar 0,528. Sehingga koefisien determinasi dari data ini adalah sebesar 52,8%. Angka tersebut mengandung arti bahwa harga minyak dunia terhadap PDB konstan Indonesia berpengaruh sebesar 52,8%, sedangkan sisanya yakni 47,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar model regresi ini. Selanjutnya, pada UJT ini kita akan melihat hipotesis yang sudah kita buat diterima atau ditolak. Nah, untuk H0-nya adalah ada keterkaitan antara fluktuasi harga minyak dunia dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, di mana H1-nya adalah tidak ada keterkaitan antara fluktuasi harga minyak dunia dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Setelah menggunakan rumus T hitung dan T table, maka diperoleh sekitar 4,0294 T hitung lebih besar dari T table, yakni 2,3246. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, yang berarti bahwa adanya keterkaitan antara harga minyak dunia dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai penutup dari penelitian ini, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis keterkaitan antara fluktuasi harga minyak dunia dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat disimpulkan dari hasil regresi sederhana dan menghitung perbandingan nilai T-table dan T-hitung menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara harga minyak dunia dan juga PDB harga konstan di Indonesia. Nah, dari saran saya adalah dari berbagai permasalahan yang ada, maka dalam rangka perbaikan ke depan, beberapa saran yang dapat dikemukakan antara lain, dikarenakan penelitian ini berpengaruh, dikarenakan penelitian ini pengaruh fluktuasi harga minyak dunia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih sangat terbatas dan memiliki banyak kekurangan, sedangkan dampaknya sangat luas yakni terhadap ekonomi makro. Untuk itu, bagi peneliti-peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia agar mendapatkan hasil yang lebih akurat dan juga rekomendasi yang lebih meyakinkan. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih.